Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini saya mau nge-review drone Gemini 3 ya, Gemini 3 ya. Gemini 3 ini saya dapetin kemarin itu yang harganya pas di TikTok, itu di live TikTok itu harganya sekitar 5.020.000. Jadi harganya yang dari 5 juta lebih, 5.020.000 atau 5.500.000 itu saya dapat potongan hingga jadi harganya itu 4.300.000. Dan akhirnya saya beli Gemini 3 ini. Saya makainya sekitar 2 bulan, cuma belum saya review. Benar kata teman-teman itu, kalau beli drone itu kalau buat yang pemula oke lah, yang 300.000 1 juta oke lah buat belajar-belajar. Tapi saran saya, kalau buat pemula mending beli yang bagus sekalian, minimal itu yang sudah ada GPS-nya. Dan seperti biasanya saya belinya online, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketannya dan langsung saja kita bongkar ya. Kecil banget, please. Kita lihat di bagian depannya kayak gini, ada tulisan DJI Mini 3 garansi tam. Dan sini ada beberapa spesifikasinya, dan ini juga oke. Dan di sini ada kartu garansinya ya. Oke, kita buka. Kalau yang combo biasanya dapat tas. Kalau yang combo ini harganya 6 juta lebih. Ini saya belinya yang basic. Jadi dapatnya kalau yang basic kayak gini, kita dapat drone, ada panduan singkat kayaknya di sini. Kita buka yang di sini ya. Oh, ini ada kabel-kabelnya ya. Nah, kita taruh dulu. Ini kita dapat remote. Nah, jadi di dalam boxnya ini isinya remote dan juga drone. Kita buka. Keren sih modelnya. Dan ini remote-nya, nanti bisa kita taruh smartphone di bagian sini. Dan di sini ada kabel to lightning. Oke, to lightning ya. Korea ini return to home ya. Ya, di sini ada normal, cinematic, dan sport. Ini cepat sih. Oke. Bagian bawahnya di sini ada joysticknya. Kita bisa ambil kayak gini dan kita taruh di bagian sininya, mirip dengan SJRC. Sebenarnya SJRC yang mirip dengan ini karena SJRC niru. Cuma SJRC ada layarnya di bagian sini ya. Dan ini untuk motret atau apa ya? Lupa sih. Dan yang ini di sini ada untuk ngerekam atau motret, dan ini untuk mengoperasikan kamera ke atas ke bawahnya ya. Dan di sini kita lihat di bagian dalamnya, di sini bisa keluar guys. Kabel Type C ke micro USB, ada dari Type C to Type C ya. Dan di sini ada kabel charger Type C to Type C. Oh, stiker ya, ini stiker DJI. Ini panduan singkat kartu garansi juga, dan barcode-nya kalau kita mau download aplikasi. Tambahan propeller yang masih berplastik kayak gini, premium banget ya, premium banget. Dan di sini juga kita dapetin obengnya. Oke, dan di sini juga kita dapat silika gel, dan drone-nya kayak gini. Ini ringan banget sih. Ini bukannya tarik ke bawah kayak gini. Siap. Yang ini juga tariknya ke bawah. Siap. Dan yang ini kita tarik ke belakang. Oh, ringan banget ya, padahal ini sudah ada baterainya. Di sini baterainya. Ini untuk kita buat ngecas. Dan di sini kameranya masih tersegel. Ini gimbalnya sudah 3 ya, 3 axis, dan bisa berdiri kayak gini untuk dibuat video TikTok. Kita buka. Oh guys, baru pertama kali beli drone mahal. Ya sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Oh iya, ini baterainya guys. Ringan banget ya baterainya. Kalau kita lihat dari kapasitas baterainya, dia menggunakan baterai 2453 mAh. Kalau kita misalkan nyalakan, dia ada casnya enggak? Kan 1 kali, 2, enggak ada. Nanti kita harus cas dulu ya. Dan yang remote-nya kita coba nyalakan. Oke, untuk flip kamera dari landscape ke portrait ya. Wih, mantap. Dan itu dia kelengkapan dari Gemini 3 ya, Gemini 3. Dan sekarang sudah discontinue ya. Sekarang sudah diganti dengan Gemini Neo, Genio ya. Ya, sekarang sudah DJI itu ngeluarin versi Neo yang tanpa remote pun sudah bisa dikontrol dengan tombol yang ada di sini. Kalau kita bahas di bagian spesifikasinya, sebenarnya ini kameranya di depan ini resolusinya sudah 48 megapiksel, aperture f1.7 ya. Ini bisa vertikal dan bisa horizontal kayak gini. Dan terbangnya itu bisa sampai setengah jam atau 33 menit. Tapi ya kayaknya nggak nyampe sih. Tapi kalau 25 menit kayaknya nyampe. Kemarin saya itu rekam video kayaknya nggak nyampe setengah jam.
baterainya dia sudah minta return to home. Untuk baterainya dia berkapasitas 2453 mAh, ini yang versi regulernya. Kalau yang combo istilahnya itu baterainya yang dapat 2 itu dia baterainya lebih besar, yaitu 3850. Jadi dia waktu terbangnya lebih lama, bisa nyampe 40 menitan ya. Dan untuk input dari charger dia bisa nerima sampai 30 watt ya. Ya kemarin itu saya coba ngecas dengan chargernya Samsung yang 25 watt. Dia cepat banget loh. Waktu saya ngerekam dengan chargernya Vivo itu lama ya, walaupun punya Vivo itu sudah 40 watt itu lama banget. Pas saya gunakan Samsung itu cepat ya, 1 jam nggak nyampe ya sudah full, cepat banget sih. Dan kalau kita bahas bagian kelebihannya sih, menurut saya ini kelebihannya banyak. Yang pertama dia ada mode sinematik, nggak terlalu agresif. Kalau di SJRC itu agresif banget, padahal SJRC itu daripada Polestar lebih stabil atau lebih smooth ya, dia lebih smooth, cuman dia nggak bisa mode sinematik. Misalkan kita ngerekam, kalau ini kan bisa pakai 2 tombol ya, misalkan kita mau mengitarin dengan cara manual, misalkan kita mau ngelilingi suatu benda pakai manual kayak gini, ini dia bisa karena ada mode sinematiknya dan itu smooth banget. Kalau di SJRC itu bisa, cuman dia nggak sesmooth ini sih, dia lebih agresif kalau di SJRC. Apalagi Polestar itu agresif banget sih. Wah, diputar kanan sedikit langsung goyang itu kalau di Polestar. Nggak recommended banget buat teman-teman yang pengen buat sinematikan pakai Polestar, mending SJRC aja. Tapi kalau ada uang lebih saya saranin beli yang DJI aja. Apalagi DJI ini ada mode circle-nya, langsung otomatis kayak gini. Kalau di SJRC kemarin itu pas ngelintar scene kayak gini, muterin kayak gini, mode circle-nya itu dia patah-patah ya, dia patah-patah. Teman-teman bisa lihat ini videonya kayak gini. Dan untuk kelebihannya sih dari DJI ini menurut saya yang pertama dari Gemini 3 ini, yang pertama dia kameranya natural banget, dan yang kedua ada mode sinematik ya, dan juga bisa flip kameranya mau horizontal atau vertikal. Ini keren banget sih. Dan yang terakhir mode circle, karena mode circle-nya ini kalau di Polestar nggak ada, kalau di SJRC patah-patah, pokoknya patah-patah, nggak semut sama sekali, patah-patah. Tapi satu kali dia turun, satu kali dia datar kayak gitu. Kita coba mode-modenya guys. Di sini ada beberapa mode, kita klik. Nah di sini quick shot. Kita coba yang drone dan start. Dia akan mundur. 1, go. Dia akan mundur kayak gini guys. Jadi kita nggak usah yang namanya apa, mainin stick ya, joysticknya biarin aja, remote-nya dia akan mundur sendiri kayak gitu. Jaraknya berapa sih, sedikit aja ya, dia kembali. Kita coba yang ini roket. Nah, setelah itu kita coba start. 3, 2, 1, go. Udah start. Kalau sudah ada tanda tambah kayak gitu, go. Pengennya bikin konten kayak gini tapi di Bromo guys. Ini heli, kita coba yang heli guys. Dia muternya agak miring gitu guys. Kita coba start. 3, 2, 1. Dan katanya walaupun dia muterin kita, kalau kita misalkan pindah, katanya dia akan ngikutin guys. Katanya sih tuh, dia akan tetap fokus ke kita. Ini kerennya ini sih, dibanding dengan drone-drone ya seharga 2 jutaan kayak SJRC. Home point-nya itu bukan dong. Oh ternyata terlalu jauh mungkin guys. Katanya sih dia akan tetap ngikutin kita. Tuh, poinnya keren saja. Walaupun kita itu jalan, dia tetap akan ngikutin fokus ke kita guys. Kerennya di sini. Keren parah. Pokoknya keren ini sih. Kita coba fitur yang lainnya. Bumerang ini katanya terbang terus ke atas, balik lagi ke sini, kan ke atas sana lagi. Oke, go, mulai. Terus di atas, terus dia akan balik lagi ke saya nanti. Dia menjauh kemudian mendekat lagi.
Itu yang bumerang guys tuh. Oke, ini fitur terakhir. Sebenarnya di sini ada mode panorama. Coba kita coba panoramanya ya guys. Spare, panorama, kalau panorama kayak gini. Coba kita foto. Dua. Oh, dia mutu banyak guys. Setelah itu kita coba satu lagi fiturnya yang 180 derajat. Kita coba foto. Jadi dia muter-muter kayak gitu guys, muter-muter gak jelas kalau yang fitur 180 derajat atau yang spare tadi guys. Sudut lebar, kita coba sudut lebarnya guys. Oke, sudah selesai. Udah, fiturnya segini aja. Berarti sampai Jonglor itu sekitar 1 kilo guys. Masih FPV guys, masih terang banget ini masjidnya. Oke, kita coba kembali, putar balik. Oke, warnanya itu guys. Kita coba maju ke sini guys. Ada tower makanya keganggu dia. Dan gambarnya tajam. Ini belum ada SD cardnya. Belum saya pasang SD card, tapi lumayan oke. Kalau kita gunakan malam hari, kalau di cahaya yang cukup kayak gini guys, terang banget ya. Mantap pokoknya. Dan detailnya masih dapat loh, karena ini sudah 4K. Dan kalau kita gunakan di tempat yang lumayan gelap, tentunya di jalanan ini ya, ini menurut saya sih terang lah dibanding dengan kemarin SJRC. Ini walaupun terangnya mungkin mirip-mirip, cuma ini detailnya dapat loh, walaupun nggak terang banget, tapi ini kelihatan jelas kalau ada orang di bawah. Ini jelas banget ya, detailnya dapat. Cuma kalau kita bahas bagian kekurangannya, Gemini ini ada kekurangannya. Yang pertama, dia nggak ada mode follow-nya. Sayang banget. Jadi teman-teman kalau pengen ada mode follow-nya itu harus beli yang versi Pro-nya, Gemini 3 Pro. Itu baru ada, harganya sekitar 10 jutaan ke atas, berapa belas juta itu. Dan dia ada mode follow-nya. Kalau yang ini nggak ada mode follow-nya. Dan yang kedua, dia gampang overheat ya, panas banget. Terbang pun panas. Apalagi kalau kita nyalakan tanpa diterbangin. Kalau terbang kan masih ada angin masuk di sini, karena di sini ada ventilasinya ya. Di sini ada ventilasinya, itu masih mending, ada angin masuk. Kalau didiamin aja itu panas banget. Waktu kemarin saya itu coba download softwarenya pas di upgrade, itu panas banget. Ini kekurangannya. Dan yang terakhir, menurut saya ini kekurangan atau enggak, buat tergantung pandangan teman-teman masing-masing sih. Menurut saya dia kalau enggak dikasih memory card, dia fiturnya enggak ada. Jadi di kameranya itu kan ada fitur circle, mode drone, mode di atas ke bawah, pokoknya semua itu fitur itu akan hilang kalau tanpa memory card. Jadi memory card itu wajib. Tanpa memory card fitur itu nggak ada, tapi bisa kesimpan ke smartphone. Jadi kalau kita gunakan smartphone, tiba-tiba kita ngerekam dan ternyata memorinya rusak, itu tetap akan kerekam dan ada tersimpan di smartphone kita. Seperti itu tetap kesimpan di sini, nggak usah khawatir. Tapi fitur-fiturnya kayak circle dan drone itu nggak ada ya, bumerang itu nggak bisa digunakan karena di layar itu ada tanda rekaman pakai smartphone. Tapi kalau ada memory card itu fiturnya lengkap. Itu aja sih. Oke, bagaimana? Apakah ini recommended? Menurut saya sih recommended banget, walau sekarang sudah discontinue ya. Ini reviewnya lambat banget, seharusnya setahun yang lalu sih, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih, cuma bertukar pengalaman aja buat teman-teman. Mungkin teman-teman pengen beli Gemini 3 atau SJRC yang harganya kurang lebih mirip sih harganya, anggaplah selisih 1 juta ya. Kalau menurut saya sih kalau sama-sama normal, ambil ini aja sih, karena kameranya udah cakep banget sih. Dan mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.